Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk presentasi saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti. Saya adalah mahasiswa program Magister Manajemen S2, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan dari seminar proposal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk lulusan program Magister Manajemen. Adapun judul penelitian saya adalah pengaruh pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, cabang Tanjung Priok. Baik, langsung saja untuk masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang masalah dari variabel di penelitian ini. PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero itu merupakan sebuah korporasi dengan jumlah karyawan yang lebih dari 500 orang, yang terdiri dari karyawan organik, outsource, dan tersebar di 7 bagian di lingkungan cabang Pelabuhan Tanjung Priok. Layaknya sebuah keluarga besar di lingkungan cabang Tanjung Priok, karyawan cabang Tanjung Priok juga secara dinamis berkolaborasi dan bekerja sama dalam menjalankan perusahaan. Presentasi ini bisa kita lihat adanya data pengunduran diri, di mana untuk menjaga loyalitas karyawan itu tidaklah mudah, sehingga perusahaan itu harus mengelola sumber daya manusianya untuk lebih efektif dan mampu mempertahankan SDM yang potensial, sehingga tidak berdampak pada perpindahan karyawan di perusahaan. Berdasarkan dari data karyawan yang mengundurkan diri di PT Pelabuhan Indonesia 2 cabang Tanjung Priok ini, dengan ditunjukkan data dari tahun 2015 sampai 2018, itu terdapat karyawan yang mengundurkan diri. Pada tahun 2015, 1 orang, 2017, 2 orang, 2018, 1 orang. Adapun hal yang mengindikasi adanya faktor-faktor mengapa karyawan tersebut tidak loyal terhadap perusahaan. Salah satu untuk indikasi turunnya loyalitas karyawan juga bisa kita lihat dari segi absensi kehadiran karyawannya. Pada umumnya bila loyalitas dan sikap kerja karyawan turun, maka karyawan akan menjadi malas untuk datang ke kantor, untuk datang bekerja, ataupun hadir tepat waktu. Berdasarkan data ini, dari tahun 2017, 2018, sampai 2019, itu dijelaskan tingkat kehadiran dari karyawan itu masih rendah. Dengan adanya jumlah karyawan yang masih sering telat masuk atau mangkir. Mangkir di sini bisa karyawannya itu tidak mau absen. Nah, hal ini bisa menjadi indikasi kurangnya loyalitas karyawan terhadap aturan disiplin yang berlaku di perusahaan. Turunnya loyalitas karyawan juga bisa kita lihat dari rendahnya produktivitas kinerja karyawannya sendiri. Jika kita lihat dari tabel penilaian performansi bulanan ini dari tahun 2017 sampai 2019, ini di sini jelaskan bahwa masih adanya karyawan yang mendapat nilai average atau di bawah dari 6,4. Nah, bisa kita lihat di sini. Rata-rata itu ada yang tahun 2017 1 orang, 2018 2 orang, 2019 5 orang. Yang lainnya sudah di posisi excellent dan good. Sedangkan untuk standar di perusahaan ini adalah harusnya minimal good, tapi masih ada yang kinerjanya di bawah rata-rata atau rata-rata, jadi kurang dari 6,4. Nah, menurut loyalitas menurut Hasibuan sendiri itu merupakan sikap umum seorang individu sebagai bentuk kesetiaan terhadap perusahaan. Apabila dalam suatu perusahaan karyawan memiliki loyalitas kerja yang rendah, ketika melaksanakan pekerjaannya, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian yang disebabkan karena karyawannya tidak bekerja dengan seluruh kemampuan yang dimiliki.
Jadi loyalitas karyawan juga banyak dipengaruhi oleh perhatian manajemen terhadap kebutuhan karyawannya. Salah satu di antaranya adalah dengan diperolehnya posisi pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat yaitu di variabel kepuasan kerja. Di sini ada data sekunder dari tahun 2017 ke 2018, di mana indeks kepuasan pekerja berdasarkan area kerja itu dari cabang Tanjung Priok mengalami penurunan yang sebelumnya di tahun 2017 itu adalah 4,31 menjadi 4,27 di tahun 2018. Nah, sebab-sebab ketidakpuasan itu dapat beraneka ragam, seperti penghasilan yang rendah atau dirasa kurang memadai, kondisi lingkungan kerja yang kurang memuaskan, hubungan yang tidak serasi, baik dengan atasan ataupun dengan rekan kerja, pekerjaan yang tidak sesuai atau ada beberapa faktor lainnya. Dan ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja, tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Apabila kepuasan kerja ini tidak didapatkan oleh karyawan, maka akan berpengaruh terhadap loyalitas dari karyawan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi loyalitas juga adalah pengembangan karir. Masih sedikit perusahaan yang merencanakan dan mengembangkan karir karyawannya dengan dasar dan pertimbangan yang jelas dan terukur. Promosi atau kenaikan kelas jabatan pada sebuah perusahaan itu juga biasanya lumrah terjadi. Hal ini merupakan bentuk pengembangan karir yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya. Pengembangan karir ini juga tentunya umumnya semakin tinggi sebuah jabatan, maka semakin sejahtera juga kehidupannya. Bayangkan jika perusahaan tidak melakukan proses pengembangan karir, pasti karyawannya itu menjadi lebih rendah loyalitasnya terhadap perusahaan dan justru akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dapat diketahui bahwa untuk PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero cabang Tanjung Priok ini belum memiliki prosedur khusus terkait dengan apa pengembangan karir untuk setiap karyawannya. Perusahaan juga dianggap masih kurang transparan dalam pengembangan karir karyawannya tersebut. Hal ini membuat antar karyawan merasa bersaing dengan cara yang kurang sportif. Masih belum optimalnya pelaksanaan pengembangan karir karyawan di PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero cabang Tanjung Priok itu kita bisa lihat dari tabel pengisian jabatan kosong, di mana di sini dapat dijelaskan bahwa adanya beberapa posisi jabatan level supervisor yang dapat dipenuhi oleh kandidat staf yang ada di perusahaan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan yang dimiliki. Namun manajemen tidak mempunyai prosedur pola karir yang jelas, sehingga karyawan yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut itu tidak mendapatkan kesempatan promosi jabatan untuk mengisi jabatan kosong tersebut. Jadi apabila kondisi ini terus tidak diperbaiki, maka akan sangat berdampak pada hilangnya motivasi karyawan itu untuk menunjukkan loyalitas terbaik yang dimilikinya. Data sekunder di tahun 2019 ini, dari 2016 memang kosong semua jabatan supervisornya, lalu dilanjuti 2017 itu hanya terisi 4, sehingga masih kosong sekitar 8 jabatan. Dan di tahun 2018 itu sudah dilakukan pengisian juga, tapi tidak sepenuhnya, dan masih ada 6 jabatan kosong. Dan di 2019 itu juga belum ada perubahan, tidak ada pengisian jabatan. Di sini sudah jelas juga bahwa manajemen itu belum mempunyai prosedur pola karir untuk setiap karyawannya, sehingga ada jabatan yang dibiarkan kosong lebih dari 2 tahun. Selain itu, untuk perusahaan perlu menyadari pentingnya kebijakan pengembangan karir bagi karyawannya. Salah satu untuk melihat loyalitas karyawan pada perusahaan itu juga kita bisa lihat dari program pengembangan karir dalam bentuk program pelatihan yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya. Dijelaskan dalam tabel 16 program pelatihan ini bahwa
pada tahun 2016 itu jumlah yang mengikuti pelatihan 215 orang, dari jumlah karyawan itu 264 orang. 2017, 2018, dan 2019 ada peningkatan jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Namun secara keseluruhan ini belum, setiap tahunnya itu belum semua mendapatkan pelatihan. Jadi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan selama 4 tahun terakhir ini belum maksimal karena belum semua karyawan itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan sesuai prosedur pelatihan, setiap karyawan itu wajib mendapatkan pelatihan maksimal 2 kali dalam setahun. Kondisi ini menunjukkan belum berjalan secara baik program pengembangan karir di PT Pelabuhan Indonesia 2 Cabang Tanjung Priok. Lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini menurut Febriani Indrawati 2013 dan Sitongkir 2013 menyebutkan bahwa kenyamanan dan kebersihan dalam lingkungan kerja itu adalah faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Lingkungan kerja yang nyaman dan tepat akan mendorong si karyawan itu juga bekerja lebih sebaik mungkin. Itu akan memperlancar proses produksi perusahaan. Dowley, May Hendriani 2014. Nah, untuk observasi awal terkait lingkungan kerja di PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, Cabang Tanjung Priok itu terdapat beberapa indikator kondisi, yaitu harus bersih, nyaman, aman, hubungan baik antar karyawan itu harus lebih ditingkatkan, dan pentingnya meningkatkan dan menjaga hubungan antara karyawan juga itu sangat penting. Yang didapatkan berdasarkan observasi awal itu adalah kurang kesadaran akan kebersihan, di mana pada setiap meja kerja karyawan itu belum tertata dengan rapi, banyaknya file-file dokumen yang tertumpuk, makanan dan minuman yang tercampur di satu meja kerja. Bisa kita lihat contohnya sebagai berikut ini. Kemudian adanya beberapa pekerja yang menggunakan ruang AC itu untuk merokok, jadi tidak disiapkan untuk ruang yang smoking area. Jadi beberapa pekerja ketika mereka ada rapat meeting itu mereka merokok di dalam ruang AC, dan itu sangat mengganggu kenyamanan dari pekerja lainnya. Kemudian dari sisi kesehatan itu Cabang Tanjung Priok juga menyiapkan fasilitas kesehatan berupa klinik di gedung cabang Pelabuhan Tanjung Priok itu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh karyawan ketika ada hal-hal urgen masalah kesehatan. Dapat diketahui juga observasi di Cabang Tanjung Priok itu komunikasi antar karyawannya relatif rendah karena mereka itu hanya bekerja dari divisinya ke divisi lain tanpa pernah berkomunikasi lebih lanjut, sehingga kurangnya chemistry dalam penyelesaian tugas. Kadang masih sering terjadi miskomunikasi atau keterlambatan dalam pengumpulan file-file laporan bulanan. Saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui adanya pengaruh antara pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, kemudian secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya adalah untuk bab berikutnya, untuk rumusan berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, di sini ada 7 rumusan masalah, yaitu 1, pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, Cabang Tanjung Priok. Dan yang kedua adalah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga adalah pengembangan karir berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Dan yang keempat, apakah lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Yang kelima, apakah kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Dan yang keenam adalah pengembangan karir berpengaruh terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja. Dan yang ketujuh adalah lingkungan kerja berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja sebagai variabel interkami. Tujuan dari penelitian juga sebenarnya jauh dari rumusan masalah itu. Jadi ada pengaruh karir
karir dan kepuasan kerja, lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja, karir terhadap loyalitas, lingkungan kerja terhadap loyalitas, lalu kepuasan kerja terhadap berpengaruh terhadap loyalitas, karir juga berpengaruh terhadap loyalitas dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, atau lingkungan kerja berpengaruh terhadap loyalitas dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dari sisi akademik atau teoritis, dapat memperkaya studi manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia, terutama terkait pengaruh kepuasan kerja, pengembangan karir, dan lingkungan kerja terhadap loyalitas. Yang diharapkan untuk sebagai bahan masukan juga untuk PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Tanjung Priok dalam upaya mengoptimalkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan melalui perspektif kepuasan kerja dan pengembangan karir dan lingkungan kerja. Baik, memasuki untuk bab 2, yaitu telah pustaka dan perumusan hipotesis. Di sini akan saya jelaskan, itu menurut Drizin dan Schneider 2014 menyatakan bahwa loyalitas karyawan itu memiliki 3 dimensi dasar, yaitu pertama rasional, kedua emosional, dan ketiga spiritual. Jadi dari masing-masing dimensi ini pun ada beberapa indikatornya, yaitu dari rasional indikatornya ada 4, yaitu kecukupan gaji, bonus, jenjang karir, dan jaminan. Untuk emosional sendiri ada 5 indikator, yaitu pekerjaan yang menantang, lingkungan kerja yang kondusif, perasaan aman terhadap keberlangsungan perusahaan, kecocokan karyawan dengan pemimpin, penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja karyawannya. Dimensi ketiga dari loyalitas menurut Drizin dan Schneider itu ada spiritual. Spiritual sendiri itu ada 5 indikator, yaitu kepuasan rohani, pekerjaan yang bersifat rohani, 3 sikap perusahaan terhadap misi-misi rohani, pemimpin yang religius, dan kesempatan untuk melakukan kegiatan rohani. Selanjutnya adalah di variabel kepuasan kerja. Di slide berikutnya ini adalah definisi dari kepuasan kerja itu menurut Robbins 2015 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja itu adalah sebagai suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dengan banyaknya ganjaran yang diyakini seharusnya diterima. Jadi kepuasan kerja itu merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki individu di dalam bekerja. Setiap individu pekerja memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka tingkat kepuasan kerjanya pun pasti berbeda-beda. Sehingga tinggi rendahnya kepuasan kerja tersebut juga dapat memberikan dampak yang tidak sama. Nah, dari dimensi dan indikator kepuasan kerja sendiri, menurut Luhans dalam Hussein Fatah 2017, mengungkapkan 5 dimensi karakteristik kepuasan kerja, yaitu ada dimensi pekerjaan itu sendiri, kompensasi, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Di masing-masing dimensi ini juga terdapat beberapa indikatornya. Dari dimensi pekerjaan itu sendiri, di sini ada indikator yaitu pekerjaan yang menarik, mempunyai kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Sedangkan dimensi kompensasi itu bisa dilihat dari indikator yang gaji pokok, gaji tidak tetap, dan tunjangan. Untuk kesempatan promosi itu bisa dilihat indikatornya dari peningkatan kemampuan pegawai dan peningkatan jenjang karir. Untuk dimensi pengawasan ada 3 indikator di mana yaitu supervisi atasan, hubungan atasan dengan bawahan, dan hubungan serta pengarahan atasan. Dimensi rekan kerja itu ada 5 indikator. Yang pertama, hubungan kerja sesama pegawai, hubungan sosial di antara pegawai, sugesti dari rekan kerja, emosi, dan situasi kerja. Selanjutnya adalah variabel karir. Ada beberapa pendapat dari para ahli bahwa karir sendiri itu adalah merupakan serangkaian perubahan sikap
nilai, dan perilaku serta motivasi yang terjadi pada setiap individu selama rentang waktu kehidupannya untuk menemukan secara jelas keahlian, tujuan karir, dan kebutuhan untuk pengembangan. Merencanakan tujuan karir dan secara kontinu mengevaluasi, merevisi, dan meningkatkan rancangannya. Karir juga merupakan suatu proses kemitraan interaksi dalam tahapan dan kerjasama antara organisasi atau perusahaan atau manajemen itu atasan langsung dengan individu itu sendiri. Dari dimensi dan indikatornya, menurut F.C. Gomez 2013, dimensi dan indikator dari pengembangan karir itu meliputi ada 2 dimensi, yaitu manajemen karir dan perencanaan karir. Dari manajemen karir sendiri itu ada indikatornya, yaitu ada di kapasitas kompetensi jabatannya, penghargaan atas prestasi, pemanfaatan peluang untuk maju, pengenalan pihak eksternal. Lalu di perencanaan karir itu ada sistem pengembangan pegawai, kesesuaian minat bakat, kapasitas keterampilan pegawai, potensi pengembangan karir, dan ada pendidikan pelatihan. Selanjutnya adalah dimensi dan indikator dari lingkungan kerja. Dalam melakukan pekerjaan, faktor lingkungan kerja itu memegang peranan yang sangat penting juga, karena merupakan hal yang terdekat dengan karyawan, di mana lingkungan kerja itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, sehingga perusahaan itu harus memiliki perhatian lebih untuk faktor lingkungan kerja. Nah, oleh karena itu, masalah lingkungan kerja juga tidak boleh diabaikan oleh sebuah perusahaan. Dari dimensi dan indikator lingkungan kerja sendiri, menurut Paul et al. 2014, dimensi lingkungan kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Dimensi itu ada 3, yaitu lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja psikososial, dan kesejahteraan. Dari masing-masing dimensi juga ada indikatornya, yaitu lingkungan kerja fisik, indikatornya ada pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan, pengulangan gerak tubuh terus-menerus, mengangkat beban, gerakan, atau posisi membutuhkan tenaga optimal. Untuk lingkungan kerja psikososial, itu juga ada indikator kebebasan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugasnya. Kerangka kerja yang memungkinkan menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan keinginannya. Kebebasan untuk mengatur pekerjaannya juga. Nah, untuk kesejahteraan sendiri itu indikatornya bisa dilihat dari cuti tahunan, izin sakit, cuti melahirkan, dana pensiun, tunjangan dari masing-masing variabel yang sudah dijelaskan, dan kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian relevan. Ini ada beberapa contoh penelitian yang relevan sesuai dengan judul penelitian yang saat ini diteliti. Nah, ini sebagai sampel ada dari peneliti Abdul Hafid Yusuf, Mahfud Nurjamanuddin, Karim Malongi, dan Baharudin Latif. Itu judul penelitiannya tentang the effect career development, leadership style, organizational culture, on the job satisfaction, and organization commitment. Jadi di sini juga menggunakan ada career development, leadership style, organization culture, job satisfaction, organisasi komitmen. Nah, hasilnya sendiri menunjukkan bahwa pengembangan karir dan gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen dari organisasi. Selanjutnya ada penelitian dari Abdul Rajib 2005 dan Rahila Maulabak 2015. Di sini ada variabel working environment dan job satisfaction, di mana hasilnya itu menunjukkan hubungan yang positif antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja karyawannya. Next, selanjutnya ada peneliti on study, Moj Asmawi dan Tamrin Abdullah 2017. Itu variabelnya ada compensation empowerment, job satisfaction, dan employee loyalty, di mana hasilnya itu menunjukkan pengaruh yang positif langsung terhadap kompensasi, pemberdayaan, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas dari karyawannya. Kemudian ada penelitian juga dari Kiyotsuji dan Nagesh 2015. Dan di sini ada variabel job satisfaction, employee loyalty,
work environment, working relationship, human resource policy. Nah, di sini hasil menunjukkan lingkungan kerja, hubungan kerja, kebijakan sumber daya manusia itu memiliki dampak yang lebih besar terhadap loyalitas karyawan. Kerangka teoritik dan hipotesis dari penelitian ini ada 7 hipotesis berdasarkan kerangka konseptual penelitian. Ini bisa kita lihat. Untuk hipotesis 1 itu adalah pengembangan karir berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas. Dan untuk hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas. Hipotesis ketiga yaitu pengembangan karir berpengaruh terhadap signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat yaitu lingkungan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Untuk hipotesis kelima itu kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas. Hipotesis keenam, kepuasan kerja sebagai pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas. Hipotesis 7, kepuasan kerja sebagai intervening pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas. Nah, untuk di bab selanjutnya ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini bisa dijelaskan bahwa tempat penelitiannya itu adalah penelitian yang dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, cabang Tanjung Priok. Populasinya sendiri dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap atau karyawan organik level staff yang terdapat di bawah naungan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, yaitu ada sebanyak 210 orang. Nah, sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh atau sampel, sehingga jumlah sampel sama dengan populasinya, yaitu 210 responden. Untuk metode penelitian ini masuk dalam kategori penelitian explanatory dan jenis penelitian yang bersifat penelitian kuantitatif. Dari teknik analisis data yang digunakan itu dengan metode SEM, Structural Equation Modeling, dengan bantuan program aplikasi komputer AMOS, Analysis of Movement versi 2.3.0. Nah, nanti di metode SEM ini ada beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu spesifikasi model, identifikasi model, estimasi model, evaluasi model, dan modifikasi model. Jadi ada 5 langkah yang akan dihitung dalam metode SEM ini. Untuk kriteria penerimaan suatu hipotesis sendiri, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka nilai p-value-nya akan diterima. Jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, itu hipotesisnya ditolak. Jadi kalau untuk kriteria penilaian p-value itu harus di bawah 0,05, maka hipotesis itu bisa diterima. Lebih dari 0,05, hipotesis itu ditolak. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.